مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat yang akhirnya kita bisa mengadakan pengajian online kali ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ma'mun Nawawi selaku pemateri pengajian kali ini. Yang saya hormati pemuda-pemudi remaja Bintang Alam RW 11 serta rekan-rekan yang saya cintai dan jamaah Masjid Nurul Iman Bintang Alam. Di tengah-tengah pandemi corona ini, saya peringatkan kepada kalian semua untuk di rumah saja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pikir kesekian kalinya untuk keluar rumah. Tujuan kita mengadakan pengajian online ini untuk bikin kita semangat lagi dan semoga ada manfaatnya untuk pengajian kali ini. Sebelum kita ke acara inti, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi yang akan disampaikan oleh saudara Sadam Andrizal dan Muhammad Rafli. Yang ketiga, acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ma'mun Nawawi. Yang keempat, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ma'mun Nawawi. Dan yang terakhir, penutup. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi yang akan disampaikan oleh Saudara Sadam, Andrizal, dan Muhammad Rafli. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan surat Al-Ma'un. Mari dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum atqal atqiya. Assalamu alaikum zainal anbiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Ahmad ya habibi. Assalamu alaikum Taha ya tabibi. Assalamu alaikum Mustafa'i fil qiyamah. Assalamu
Assalamu alaik, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik Atqiya, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik, assalamu alaik ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadamat labi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadamat labi ya Nabi, antal murtaja yaumaz ziham, ishfa'lana ya khairul anam, antal murtaja yaumaz ziham, ishfa'lana ya khairul anam, ishfa'lana lana ya habibana, ishfa'lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ma'mun Nawawi. Kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Shadaqallahul azim. Adik-adik sekalian, khususnya Irema Masjid Nurul Iman, wabil khusus kepada Ananda Rapi sebagai ketua Irema dan juga para jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, walaupun kondisi sekarang dalam keadaan kita terkena musibah, alhamdulillah wa syukurillah kita masih tadi bisa melaksanakan sholat berjamaah dan juga kita menginjak kepada ta'lim ataupun tausiah. Ini tausiah khususnya kami sampaikan kepada diri pribadi, umumnya kepada para jamaah Irema sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi dari segala penyakit dan juga mungkin wabah yang sedang merebak pada saat ini. Adik-adik sekalian, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, apakah wabah penyakit ini termasuk azab? Ataukah wabah penyakit ini merupakan ujian? Ataukah wabah penyakit ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita jawab wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu maksud dan tujuannya Allah menurunkan musibah
kepada kita semua, khususnya kita Indonesia ini, negara Indonesia yang kita cintai. Adik-adik sekalian, para remaja dan juga para jamaah sekalian semuanya. Yang jelas Allah di dalam Al-Quran mengemukakan atau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin. Walanabluwannakum, kata Allah, kami akan menguji kepada kalian bisyai'im minal khawf, dengan sedikit dari rasa takut. Jadi bisa jadi musibah ini, wabah penyakit ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman supaya bertambah keimanannya lagi. Minal khauf, dari rasa takut Allah menguji. Yang kedua walju, rasa kelaparan. Lapar, kelaparan, wa naqsim minal amwal. Begitupun Allah menguji dengan kekurangan harta. Wal anfus, begitupun kekurangan jiwa, artinya banyak kematian. Wassamarot, dan kekurangan buah-buahan. Tapi ingat, wabassiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Bukan hanya buah-buahan saja, barangkali sekarang di kita gula, ya, gula putih aja, gula pasir aja sekarang sudah mulai jarang, ya. Tadi saya nyari-nyari ke Indomaret nggak ada, gula pasir, pada habis semuanya, cup, ya. Mungkin itu adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu kata Allah dalam Al-Quran, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan mungkin ujian ini termasuk corona, ya, COVID-19 ini merupakan ujian dari Allah supaya kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Bukan saling mengejek antara satu dan yang lainnya. Bukan saling membanggakan, saya yang nyumbang, kamu mah enggak nyumbang. Ya, itu alamat hilang pahalanya. Ya, oleh karena itu ini merupakan ujian, kita harus saling bahu-membahu, tolong menolong kepada sesama. Yang kaya membantu yang miskin. Ya, begitupun sebaliknya. Adik-adik sekalian, remaja dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa jadi COVID-19 ini, wabah penyakit ini merupakan peringatan dari Allah. Manakala kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung-hitung ya, kita banyak ingat dunianya dibandingkan ingat kepada Allah. Mungkin ini suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita lebih ingat kepada Allah. Biasanya Allah menegur itu dengan dua. Ya, memperingati kepada hambanya itu dengan dua perkara. Satu, dengan apa? Dengan diberi nikmat. Rapi misalkan, Ucup misalkan diberikan nikmat. Apa nikmatnya? Misalkan menang undian, ya. Nang door prize, hadiah ciki misalkan, ya. Tah hadiah ciki teh dibuka ciki teh, masya Allah, ternyata mobil, ya, mobil naon tah Honda. Tapi setelah kesana ditelusuri ternyata mobil-mobilan, gitu ya. Nah, bukan, misalkan beneran ini mah, ya, mobil Honda benar-benar, Nah, itu apa? Nikmat dari Allah. Teguran, peringatan, supaya apa? Supaya manusia kenal kepada Allah. Supaya apa? Sadar, oh iya mobil dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat. Ya, nah ingat ke Allah supaya bisa nanti bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Ya, supaya bisa bersyukur manusia itu. Bersyukur itu apa? Ya bisa nambah sholatnya. Yang tadinya sholatnya jarang-jarang jadi rajin. Ya, yang tadinya sholatnya seminggu sekali, Jumatan hungkul, jadi tiap hari. Ya, yang tadinya hanya ingat dunia saja, setelah diberikan nikmat kok Allah ditegur dengan nikmat, sehingga ia berbaring kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Tuh, itulah fungsinya. Artinya apa? Allah
memperingatkan kepada hambanya dengan satu dengan apa? Diberikan nikmat. Nah, bisa jadi kalau manusia lupa, ya, manusia lupa juga sudah diperingati dengan nikmat. Padahal Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum tuh. Kalau diberikan nikmat oleh Allah, ya, akan ditambah oleh Allah. Tuh ditambah. Tapi andai kata kufur, lupa, Allah menegurnya dengan yang kedua. Dengan apa? Coba ditegurnya dengan diberikan musibah. Biasanya kalau kita ketemu preman, misalkan di Johar aya preman, ya, bahasa kasar gitu, sia wau teh jeung aing. Ya. Pertama dengan cara baik nih, dikasih. Tuh wau keneh, biasanya nonton digaplok. Sia teu wau ka aing. Nah, begitupun Allah. Allah memperingati hambanya dengan diberi nikmat. Tidak kenal juga, semakin lupa kepada Allah. Dikepret aku Allah. Mana dikepretnya? Dicubitnya. Yaitu dengan diberikan musibah. Ada orang yang membangga-banggakan diri. Ya, ini kan asalnya dari Cina. Negara yang bangga, merasa paling besar. Tidak ada yang menyaingi. Saya adalah yang paling besar. Diuji oleh Allah dengan apa? Bukan diuji, ditegur atau diperingati dengan diberikan apa? Musibah. Begitupun kita yang jarang-jarang ke masjid, lupa kepada Allah, diberi peringatan. Dengan apa? Dengan diberikan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan memberikan musibah atau azab kepada kalian in syakartum. Tuh, andai kata kalian bersyukur, diberi nikmat bersyukur, ya diperingati dengan apa? Musibah. Itu barangkali wabah yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, yang pertama, ini sudah terjadi, kita senantiasa yang pertama adalah bersabar dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar dalam menghadapi musibah ini. Jadi yang pertama, karena ini merupakan bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan, tapi kalau azab, barangkali umat Nabi Muhammad azabnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Ini merupakan ujian ataupun bisa jadi peringatan. Azab itu hanya di akhirat. Tapi kalau di dunia bisa jadi ini adalah sentilan dari Allah, peringatan dari Allah. Banyak manusia yang menyombongkan diri. Banyak manusia yang apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kami mengajak khususnya untuk pribadi, yang pertama adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghadapi musibah? Bersabar. Ada sebuah hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'altu Rasulullah anit taun. Kata Siti Aisyah, aku bertanya tentang taun. Tentang wabah penyakit. Apa itu taun? Wabah penyakit. Fa'akhbaroha annahu azaban yab'asullahu ala mayyasa. Itu adalah azab atau musibah yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya. Siapa saja terkena, baik orang mukmin ataupun non mukmin, orang kafir, siapa saja Allah menghendaki pasti akan mengena. Ya. Nah, bagaimana? Fayaj'alullahu rahmatan lil mukminin. Tuh, kalau orang yang sabar nih. Ya, kalau orang yang sabar, Allah menjadikan musibah itu rahmat bagi orang mukmin. Jadi rahmat. Musibah itu rahmat bagi orang yang sabar. Palaisa min abdin yaqopi ta'un. Maka tidaklah seorang hamba diam di suatu tempat yang terkena wabah penyakit, kata Nabi, payam kusu pi baladi sobiron muhtabisan. Ia sabar, ya, ia sabar dalam tempat itu yang terkena musibah, ya. Biasanya misalkan jalan-jalan pi kakak CP, emang geus di imah we sabar. Ucup biasanya jalan-jalan misalkan ka Teknomart, nya biasanya balanja gitu nya. Biasanya sabar geus di imah lah.
ikuti aturan pemerintah, ya sabar di tempat itu. Tuh, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajr syahid, rawahul Bukhari. Kecuali Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tuh bayangkan, walaupun dia tidak meninggal, walaupun dia masih hidup. Jadi orang yang sabar menghadapi musibah dari Allah, ia yakin bahwa ini datangnya dari Allah. Nya nu biasana kacapen teu jadi. Cicing we di imah sabar dulu, ya Allah, dahar, sare, salat, nya zikir sare deui, dahar, zikir ingat ke Allah, ya Allah, ya Allah, sholawat itu ya. Sabar maka mendapatkan pahala seperti orang yang syahid walaupun dia tidak meninggal dunia. Tuh rahmat tuh, rahmat tuh, rahmat. Jarang-jarang orang yang mendapatkan pahala syahid, kecuali orang yang terkena wabah, ada wabah, ia tinggal di dalam. Orang mah lockdown gitunya, atau dibatasi, ya bergaulnya dibatasi, sabar mendapatkan pahala syahid. Oh, pantas, ya. Jadi oleh karena itu, yang pertama harus apa? Sabar, tenang, dan jangan apa? Panik. Kan sebagaimana diketahui, barangkali ada pakar kedokteran ya, Muslim yang bernama Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina pernah berkata, bagaimana kesabaran itu adalah awal dari kesembuhan. Ketenangan itu merupakan apa? Sebagian dari obat ketenangan teh. Ya, Pak Ustadz tahu sendirilah dulu waktu pertama naik panggung, ya waktu pertama naik panggung gumpur, nyok, curang mana nonton, grogi lah gitu nyok, don. Mendadak yang tadinya sehat jadi panas. Mendadak yang tadinya tidak mual-mual jadi mual-mual. Bawa anak batuk muntah. Ya, karena grogi gitu nya, gumpur panik. Ya, yang tadinya tidak sakit jadi nonton, jadi sakit. Bener kata Ibnu Sina gimana? Ketenangan, kesabaran, ketenangan adalah apa? Sebagian dari obat. Kesabaran adalah awal dari apa? Kesembuhan. Ya, tenang ya di rumah, gak kemana-mana, sabar, tenang, jangan panik. Anak-anakku sekalian, udah di rumah aja, dahar, sare, ya, gesare nontonnya, sholat, ya, jangan kebablasan, sholat, zikir, banyak bersolawat kepada Nabi, ya, tenang itu adalah apa? Ya, mujarab, resep mujarab. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua, ada dari sekalian para remaja, para jamaah sekalian, mobil khusus ya Bapak Ucup ya, dan Ananda Rapri ya yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang kedua adalah dalam menghadapi musibah ini adalah kita bertawakal kepada Allah. Fal yatawakkalil mu'minun, bertawakal. Apa itu bertawakal? Bersandar, bergantung kepada zat yang maha kuat yang memberikan musibah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bersandar, jangan kepada perkara yang apa? Yang lemah, yang kuat perkara yang bersandar mata. Kalau bersandar ke kipas angin. Kipas angin mah lemah, kieu dari kipas angin. Naon tah? Jatuh. Tapi kalau bersandar ke tembok, kuat mah, kuat nggak bakalan jatuh. Lamun salat ke Allah Akbar ngantuk misalkan. Aya tembok. Ya, kalau di Al-Qur'an mah diumpamakan dengan sarang laba-laba, sangat lemah sarang nate. Tah, jangan seperti kau bersandar kepada sarang laba-laba. Tapi kita bersandar kepada zat yang maha kuat. Siapa Pi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yatawakkalil mu'minun. Tapi ingat, bertawakal, bersandar dibarengi dengan apa? Usaha. Kita mah ahli sunnah wal jamaah, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, waja'alnakum ummatan wasatan. Kami menjadikan kepada kalian teh umat pertengahan. Semuanya segala-gala di tengah, Pi. Jangan terlalu atas, jangan tidak terlalu radikal, tidak, ya. Atau misalkan terlalu bebas liberal, tidak. Umat yang tengah-tengah. Ya, begitupun dalam paham akidah antara tawakal dan usaha. Nah, kita mah di tengah-tengah.
Ada kaum yang hanya mengandalkan tawakal saja, Pi. Siapa? Namanya kaum Jabariyah. Kalau kaum Jabariyah, Pi, ia seperti layang-layang, kumaha anu ngemudikeun we, layang-layang. Nah, kaum Jabariyah mah kumaha Allah we, itika dalam hati, saya mah kumaha Allah we. Nya arek lapar, arek kumaha geus kumaha Allah cicing di imah we kieu. Nya diam diru. Itu kaum Jabariyah. Ada lagi kaum Qadariyah atau Mu'tazilah. Nah, kaum Qadariyah atau Mu'tazilah mah apa? Ya, kaum yang hanya mengandalkan usaha. Saya punya uang, saya sehat. Itu bukan Allah yang menentukan, tapi atas usaha saya. Saya punya uang, saya punya mobil teh, ini mah hasil kerja saya. Nah, itu kaum apa? Qadariyah atau Mu'tazilah. Nah, kita mah berada di tengah-tengah antara Jabariyah dan apa? Qadariyah. Gimana? Tawakal iya dipakai, usaha iya. Mana ngikutin Rasul, ngikutin pemerintah, lamun di masjid mana entah ngikutin DKM dalam menghadapi musibah ini. Ya, jangan bandel, jangan gini. Oh, saya mah Allah kok yang lindungi. Biarinlah gaul bebas misalkan musibah sekarang ini, tidak ngikutin pemerintah. Ya. Cuk saha mata cek tukang lucu tah. Ya, orang yang batuk malah dideketin. Ya, batuk Bang Haji, malah dideketin. Ya, nepa. Nular, nggak dijauhin. Ya usaha kita mah. Mana usahanya? Nah, ini usahanya. Ya, di antaranya kata Nabi dalam Sahih Bukhari, idza sami'tum bit-taun, apabila kalian mendengar taun, wabah penyakit, kata Nabi, bi ardin, di suatu tempat, fala tadkhuluha, janganlah kau memasukinya. Misalkan sekarang nih, kemarin tuh yang belum nyebar Indonesia di Wuhan. Misalkan ada tiket gratis, Pi, wisata ke Wuhan. Ya, waduh, kaditu tuh mangkatnya. Yantong mangkat, jangan berangkat ke sana. Sarotnya bunuh diri. Ya. Kata Nabi tuh, kalau di suatu tempat ada musibah, kata Nabi, jangan ke sana. Usaha ini untuk menghindar dari wabah penyakit selain tawakal, usaha, jangan ke sana ke Wuhan. Tuh, kata Nabi, pala tadkhulu idza waqa'a bi ardin wa antum biha pala tahruju minha. Bagaimana kalau sudah kena daerah kita? Wa antum biha, dan kau berada di dalamnya. Pala tahruju minha, tuh, jangan banyak keluar. Ya, jadi lockdown teh anjuran satu. Anjuran dari Nabi Islam. Jangan banyak bergaul. Tuh, jangan banyak keluar, jangan wa antum biha pala tahruju minha. Jangan kau keluar. Ya. Jadi dibatasi keluar rumah itu kecuali hal-hal yang penting. Ya, beli makanan, beraku, nya lapar atuh eta mah. Ya, kalau beli makanan ke sana pakai masker. Eta bentuk apa? Usaha pakai naon tah sanitizer, itu usaha. Jangan mentang-mentang saya mau rajin sholat, Allah sayang pada saya, tuh pakai masker. Ya, nah itu apa? Dilarang oleh agama. Jadi kita mah kaum yang tengah-tengah antara tawakal dan usaha. Di rumah misalkan Pak Ustadz mau kerja, tawakal dulu, bismillah tawakal tu Allah. Bismillah, naik motor usaha kerja kan itu. Imah tawakal tapi balik deh ke imah sare. Nah ulah ya, sambil bekerja. Begitupun Nabi ceritanya ada orang ke masjid. Orang ke masjid tersebut mau apa? Mau melaksanakan sholat, bawa onta. Tak ontanya teh apa? Tidak diikat. Ya, ditanya oleh Nabi, kenapa engkau tidak mengikat untamu? Ya, ya Rasul, saya pasrah aja, tawakal kepada Allah. Kata Rasul, tawakal mah jangan gitu. Ikat untanya, baru apa nih? Tawakal. Kunci motorna, berapa perlu gembok rantai tamu ke masjid nih. Ya, motor teh. Ya, baru apa? Tawakal. Kecuali kalau sudah tidak bisa usaha, Pi. Dikunci itu bisa tak motor, ya, atau seperti apa tak Nabi Ibrahim gimana, sudah diikat tidak bisa bergerak. Nabi Ibrahim tatkala mau dilemparkan ke api, ya, Nabi Ibrahim sudah naon tadi ikat, tidak bisa bergerak, tidak bisa usaha, tidak bisa melawan. Akhirnya Nabi Ibrahim pasrah, tawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dilemparkan oleh Raja Namrud ke gundukan api. Sehingga Nabi Ibrahim rasa kedinginan.
Bukannya panas dengan api tapi dingin, diselamatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas para ulama membagi tawakal teh ada 3. Satu tawakalnya seperti burung. Burung teh terbang, pagi-pagi lapar, terus ia terbang, sore-sore dalam keadaan kenyang. Tawakal terus usaha. Yang kedua ada tawakalnya seperti naon tah? Anak kecil. Anak kecil mah tidak pernah memikirkan beras, pi. Kalau takar pusing oke, ya. Riang gembira, itu anak kecil mah. Sok lihat anak kecil, ya. Anak kecil yang sedang main-main, tidak pernah misalkan anak kecil pusing, ya. Riang gembira, padahal bapak nanjang itu gitu ya. Aduh, setoran encan, gitu ya. Setoran belum, ini lockdown gitu. Ya, tapi anak kecil gimana? Kenapa anak kecil? Karena tawakal, pasrah. Kenapa? Ada yang menanggungnya. Minta kepada siapa? Orang tua. Tawakal tingkatan kedua, minta. Kalau sudah tidak usaha, minta. Ya, nomor 3 urutan gimana? Tawakal seperti mayit. Tadi seperti Nabi Ibrahim sudah diikat, ya, kerja sudah di PHK, badannya udah lumpuh. Matanya sudah nggak bisa melihat, telinganya apalagi nggak sudah bisa mendengar. Wah, geus kieu, geus eta mah tawakal asup ka kamar kunci, bismillah tawakkaltu ala Allah. Seperti ada orang yang diikat, dirampok terus diikat, ya tawakal kepada Allah, tapi masih hidup. Kenapa? Karena tiap pagi ada burung ngasih makanan kepada dia. Ada burung ngasih makanan kepada dia. Ya. Kenapa? Karena ia bertawakal kepada Allah, walaupun tawakalnya seperti apa? Seperti mayat. Kalau kita masih usaha mayat tawakal, menghindari musibah, pakai masker karena wabah penyakit seperti ini. Paham ya? Nah, adik-adik remaja, mobil khusus Rapi dan juga Sub ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Sabar, tenang, jangan apa? Panik. Yang kedua, tawakal dibarengi dengan apa? Usaha. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bentuk usaha, mendekat kepada Allah dengan amal soleh, dengan banyak zikir, ya, dengan banyak berdoa, dengan membaca sholawat, dengan istighfar. Itu pun bentuk usaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi berkaitan dengan amal soleh ini. Kata Nabi, inna sodaqah tutfi'u godobar robbi wa inna silaturahmi tazidu fil umri. Tuh, sedekah teh cenanya memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Tuh, sedekah itu mencegah dari musibah, banyak sedekah. Wa inna silaturahmi tazidu fil umri. Tuh, silaturahmi ya menambah apa? Umur. Banyak relasi, bener pantas Nabi, banyak relasi. Kalau silaturahmi mah, atau apalagi kalau ngaku banyak saudara. Yang tadinya nganggur misalkan kerja di PHK, kan banyak saudara, lowongan tuh. Oh, aya di ditu. Tuh, kan banyak rezeki. Silaturahmi mah panjangan umur, usahanya ya olahraga, tiap hari lari. Ya, doanya mendekatnya kepada Allah dengan apa? Dengan silaturahmi. Terus apa? Apalagi? Ya, wa inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha ya tis'atan wa tis'ina baban minal bala. Tuh. Banyak membaca la ilaha illallah, maka akan terhindar dari orang yang membacanya apa? Tis'atan wa tis'ina baban minal bala. 99 musibah akan terhindar kalau orang banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Rawahu Ibnu Asakir an Ibnu Abbas. Ya. Hadis yang lain, kalau kita banyak sholawat kepada Nabi gimana? Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi 100 kali. 100 kali tiap hari. Qadallahu mi'ata hajatan sab'ina minha. Allah akan mengabulkan 100 kebutuhannya, 70 kebutuhan akhirat, sisanya 30 kebutuhan apa?
kebutuhan ya minta ke Allah dikabulkan. Kalau banyak apa? Sholawat kepada Nabi. Karena sholawat itu bisa membakar penghalangnya doa, ya, hijabnya doa, atau terhalang sampainya doa kepada Allah akan terbakar dengan membaca apa? Sholawat. Eta mah bebas. Misalkan sholawat tibil kulub yang sekarang ya lagi ngetren, ya, ataupun sholawat apa saja, munjiat silakan, sholawat badar silakan, ataupun polos sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad silakan, atau sallallahu ala Muhammad boleh, ya. Nah, insya Allah dengan membaca sholawat Allah akan mengabulkan maksud-maksud kita. Di antaranya adalah supaya terhindar dari musibah. Yang kedua apa? Di antaranya membaca istighfar. Ya. Kata Nabi, aksiru minal istighfar. Perbanyaklah istighfar. Barang siapa aksaro minhu, maka barang siapa yang sering membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan dari segala kesulitan, ya, dari segala kegalauan. Bagus galau hirup dengan galau, tapi bagi anak muda jangan banyak galau, ya. Anak muda mah relax aja, cukup nyantai aja, ya. Dari setiap kesulitan, stres, parjan jalan keluar. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Istighfar ataupun membaca sholawat kepada Nabi. Terus yang terakhir kita ambil hikmahnya musibah ini. Ya, sekarang barangkali dengan tinggal di rumah kita semakin dekat kepada Allah dan juga dekat dengan keluarga. Ya, yang dulu misalkan jauh, semakin dekat dengan keluarga. Ya. Terus juga yang banyaklah hikmah yang tersimpan di balik musibah ini. Kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Cuma supaya tidak terhindar lagi, kita mudah-mudahan semakin ditambah oleh Allah keimanan dan Islam kita, semakin banyak melaksanakan amal soleh, ya. Barangkali itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kali ini dengan tema virus corona, musibah, ya. Ini bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya peringatan, kalau diingatkan ya harus sadar. Ya, kalau sadar insya Allah cepat-cepat berlalu musibah ini. Marilah kita tutup dengan doa, ya, pada kesempatan kali ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina zuhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asrif wadfa'annal bala wal ghala wal waba wat ta'un wasyarri wasyuyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita senantiasa diberikan ketenangan dan kesabaran dan memperbaiki diri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara demi acara kita telah lewati bersama. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video pengajian kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.